satu hal, saya ingat banget guru saya bilang, sebejat apapun kita, sebangsat apapun kita, sejahat apapun kita, jangan lupa sholat, jangan ditinggalin. Ya sebenarnya kan juga ya cita-cita yang dulu pengen kayak Pak Haji Roma Irama, memang betul itu, karena sebenarnya Pak Haji adalah orang yang paling istiqomah kalau menurut saya secara musikalitas, secara apa namanya ya dalam hal apapun Pak Haji itu kalau saya ngeliat istiqomah banget, apalagi dalam hal bermusik dan dalam hal dakwah juga itu luar biasa, karena musik kan bisa dijadikan lahan buat dakwah. Nah itu yang pengen Wali tiru sebenarnya, karena sebenarnya kan kenapa Wali bercita-cita seperti itu, pengen kayak Pak Haji yang istiqomah dari mulai dulu sampai sekarang. Saya yakin Pak Haji juga punya masa lalu, setiap orang juga punya masa lalu, tapi yang namanya dakwah itu kan tugas pribadi masing-masing. Setiap orang harus berdakwah, paling nggak berdakwah untuk dirinya sendiri. Apalagi kita niatkan dakwah ini tidak dengan cara seolah-olah menggurui dan segala yang kita lewat musik, mereka yang mendengarkan. Kemudian misalnya ada kan dari musik, kayak katakanlah misalnya pendengar Roma Irama, pendengar soneta, ketika mendengarkan lagu itu banyak itu kan gue gara-gara lagu ini akhirnya gue insaf dari itu, gue gara-gara lagu-lagu Bang Haji yang ini akhirnya dia berhenti dari sesuatu yang itu luar biasa banget. Kenapa enggak Wali juga pengen banget, kenapa enggak Wali juga mencontoh seperti Pak Haji gitu. Yang mudah-mudahan lagu yang kita keluarkan, yang kita rilis hari ini juga mudah-mudahan lagu ini juga bisa membawa apa namanya peringatan untuk diri sendiri, terutama peringatan buat orang lain gitu. Sebenarnya ini lebih kepada diri sendiri. Artinya akan Wali akan terus dengan lagu-lagu dakwah apa menghilangkan lagi lagu-lagu soal cinta? Ya sebenarnya kan cinta juga kan lagu-lagu cinta juga ya bukan berarti kita mau fokus juga ke lagu dakwah, tapi kenapa enggak kita misalnya lagu-lagu cinta kita bumbui dengan dakwah juga, kenapa enggak juga kita mix and match aja, bisa aja. Ya yang jelas ya itu tadi. Saya teringat salah satu guru berpesan, ya apapun pekerjaan kamu, mau jadi tukang beca, mau jadi wartawan, mau jadi tukang bakso, mau jadi menteri, mau jadi gunakan posisi kamu itu sebagai lahan dakwah. Itu sebenarnya lebih ke situ sih. Lirik cinta ya nggak masalah, cintanya kepada siapa, kepada Nabi, kepada Allah, kepada sama manusia, nggak masalah. Atau cinta sebagaimana orang yang dalam bentuk cinta diterjemahkan dengan hal lain, ya silahkan aja itu. Artinya Bang, dengan lagu-lagu itu akhirnya lo berubah sikap, tadinya lo bebas dengan meledek orang, akhirnya lo kayak tertahan karena takut. Ya sampai sih mungkin dia kadang-kadang kan ketika sesuatu yang kita ucapkan kemudian sesuatu yang kita ucapkan terutama ya paling nggak kita harus amalin kan gitu. Ketika misalnya jangan ngomong, jangan hidup tuh kumaha aing, ya berarti kita nggak boleh sombong sama orang, nggak boleh semena-mena sama orang gitu kan. Artinya akankah nanti lu mengilhami Pak Haji Roma, kan dia tuh tadinya nyanyi dengan dakwah, akhirnya lu ikut berdakwah juga dengan cara lebih ke religi sendiri, menjadi ustadz atau jadi apa seperti itu? Enggak, sebenarnya kan gini, tugas dakwah itu kan bukan hanya tugas seorang ustadz, bukan tugas seorang kiai. Tapi makanya tadi saya bilang dakwah itu tugas pribadi masing-masing. Paling enggak dia berdakwah untuk dirinya sendiri, itu sih sebenarnya. Ya kalau misalnya tugas ceramah ustadz, tugas ngajar kiai atau apa, ustadz ngajar, kiai ceramah dan segala macam. Sepertinya tugas mereka, padahal sebenarnya dakwah itu tugas masing-masing. Apalagi yang mengaku dirinya Islam. Tapi akan diri lo akan mau ceramah juga kah, atau seperti apa, kayak apa kan yang menjadi penceramah? Saya sekarang masih nyaman dengan bernyanyi, karena saya geluti sekarang kan bagian musik yang mudah-mudahan kita bisa istilahnya kita gunakan wadah ini untuk berdakwah. Artinya ada single lagi yang membuat dengan dakwah, apalagi yang berencana membuat lagi ini kan sama doain kan apa kumaha aing itu artinya kan terserah gua gitu kan. Lu mau apa, mau ngasih apa kan terserah gua. Ada nggak lu sendiri yang membuat lagu yang membuat orang tuh lebih mengena dalam arti gini, dengan lagu lu dia akan tetap kayak tadi lu bilang Bang Haji bisa dengan lagu Bang Haji mereka akhirnya tidak minum lagi, tidak minum lagi. Nah ada nggak sih rencana lu mau buat?
Ya sebenarnya bukan rencana mau buat kayak gitu, tapi banyak juga lagu-lagu yang diciptain sama Apoy banyak menginspirasi banyak orang gitu. Ya maksudnya ada juga teman-teman yang sampai bikin skripsi masalah lagu-lagu religinya yang diciptain sama Apoy gitu kan. Ada juga yang banyak juga, alhamdulillah ada cerita lagu ingat mati ingat sakit, akhirnya dia bisa berubah dari yang masa kelam kemudian kayak kembali ke Allah gitu. Karena sebenarnya kan setiap manusia itu semuanya bakal kembali gitu, tinggal bagaimana kita mempersiapkan saat kita kembali gitu. Dan nggak peduli sekarang orang masa lalunya seperti apa, yang penting kan masa sekarang dan masa depannya. Sekarang kita berbuat baik, masa lalunya seperti apa juga bodo amat gitu kan, karena janji Allah kan, Allah menyukai orang-orang yang bermaksiat kemudian dia bertobat. Makanya tercipta lagu Tomat itu, dan alhamdulillah banyak juga orang-orang yang terinspirasi dengan lagu itu. Dan alhamdulillah ini bukan karena walinya yang hebat, bukan, tapi karena mungkin ya banyak juga doa orang-orang yang mendoakan wali, akhirnya lagu itu bisa bermanfaat buat orang lain. Pesan terakhir buat wali untuk lebih mendalami, karena kan banyak kan sekarang udah banyak anak-anak muda yang sudah masih terpengaruh dengan aplikasi dengan itu. Dari wali sendiri ada pesan khusus nggak? Pesannya cuma satu ya, jangan lupa dengerin lagu wali pastinya, jangan lupa dengerin lagu wali, apalagi sih terbaru wali yang keluar. Satu hal, saya ingat banget dulu saya bilang, sebejat apapun kita, sebangsa apapun kita, sejahat apapun kita, jangan lupa sholat, jangan ditinggalin.